Pemberontakan Rakuti terjadi tahun 1319, dipimpin oleh Rakuti, salah seorang Dharmaputra. Pemberontakan tersebut merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi saat Majapahit diperintah oleh Prabu Jayanegara, ada juga yang menulis Jayanagara. Menurut Wikipedia, adanya jabatan Dharmaputra diketahui dari naskah Pararaton. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharmaputra. Pararaton hanya menyebutkan bahwa para Dharmaputra disebut sebagai pengalasan Wineh Suka, yang artinya, pegawai istimewa yang disayangi raja. Mereka dikisahkan diangkat oleh Raden Wijaya dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328. Dr. Purwadi dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa, penerbit Media Abadi, 2007, menulis bahwa di antara sejumlah Dharmaputra, Rakuti terlihat paling unggul. Rakuti selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan raja, serta selalu berusaha dekat dengan raja. Ternyata, Rakuti punya misi khusus. Dia sangat ingin membunuh raja karena telah menjadi penyebab meninggalnya sang istri dan merusak rumah tangganya. Untuk memuluskan niatnya, Rakuti membentuk barisan bawah tanah guna membunuh sang Prabu Jayanegara. Di satu malam, Rakuti dan teman-temannya memaksa masuk istana. Para senopati perang yang sedang tidur pulas banyak yang menjadi korban keganasan pedang Rakuti dan teman-temannya. Tetapi, niat Rakuti membunuh Jayanegara tidak kesampaian. Sebab, Jayanegara yang sedang tidur pulas diangkat dan dibawa lari mengungsi oleh Gajah Mada. Kala itu, Gajah Mada yang menjadi komandan pasukan khusus Bayangkara, dikisahkan didukung 15 prajurit pengawal raja yang masih setia. Pasukan Bayangkara merupakan penjaga keamanan raja yang terdiri dari orang-orang sakti dan setia yang terpilih. Anggota Bayangkara dipilih melalui seleksi ketat. Jayanegara dibawa ke desa Bedander, ada juga yang menulisnya desa Badander. Singkat cerita, di tempat persembunyian, tepatnya di rumah Buyut Bedander, seorang pengalasan atau pesuruh meminta pamit hendak ke Majapahit. Karena curiga orang tersebut adalah antek Rakuti, Gajah Mada membunuh orang tersebut. Bagi Gajah Mada, keamanan persembunyian Prabu Jayanegara harus dijaga serapi dan serapat mungkin. Pada hari kelima, Gajah Mada meminta izin kepada Prabu Jayanegara untuk memantau perkembangan ibu kota Majapahit. Setiba di Majapahit, Gajah Mada menemui para menteri dan prajurit. Para menteri dan prajurit bertanya tentang keselamatan Prabu Jayanegara. Awalnya, Gajah Mada berbohong. Dia mengatakan sang Prabu Jayanegara telah tewas dibunuh kawan-kawan Rakuti. Mendengar hal itu, para menteri dan prajurit terlihat sangat berduka cita. Melihat reaksi para menteri dan prajurit, Gajah Mada merasakan ada darah kesetiaan yang mengalir pada para menteri tersebut. Karena itu, Gajah Mada menceritakan hal sebenarnya bahwa sang Prabu Jayanegara masih sehat dan segar bugar. Gajah Mada lalu meminta perlindungan kepada para menteri itu untuk menumpas Rakuti dan bawahannya. Tidak berapa lama, Rakuti dan pasukannya berhasil disingkirkan oleh pasukan Bayangkara dan para prajurit Majapahit yang setia di bawah pimpinan Gajah Mada. Rakuti tewas, Majapahit bisa dikuasai lagi. Setelah Majapahit aman, Prabu Jayanegara pun diboyong kembali ke istana.